Halo teman-teman semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pranata Hera. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat kalian yang sedang menonton video ini. Terima kasih sudah setia mengikuti channel ini. Oke, untuk di video kita kali ini adalah video dimana kita akan berangkat lagi ke perantauan ya, lebih tepatnya di Cikande, Serang, Banten. Nah ini jadi sebelum berangkat kita foto-foto dulu. Nah ini adalah foto mudik 2026 ya. Jadi kita sekarang arus balik ke arah Cikande, Serang. Nah ini kita udah prepare, bangun dari subuh buat itu di atas mobil udah bawa barang-barang ya. Jadi kita udah persiapan buat berangkat. Nah ini kita udah pamitan sama saudara, sama tetangga, sama simbah ya. Nah ini bawaannya cukup lumayan banyak. Kita bawa beras ya, biasalah kalau kita dari mudik dari kampung kita bawa-bawa ya pastinya ya, walaupun cukup sedih tapi gimana lagi ya, namanya juga kita cari rezekinya di Cikande, Serang, Banten. Oke, ini suasana sebelum berangkat ini dari rumah simbah ya yang ada di Sragen, Jawa Tengah. Jadi ini kita udah persiapan berangkat. Ini kamera ditaruh di mobil ya, jadi di dashboard mobil untuk merekam nanti di perjalanan dari Sragen menuju Serang, Banten. Jadi untuk perjalanannya seperti apa, ikuti terus video kita kali ini. Selamat menonton. Oke, ini sekarang kita sudah mulai jalan dari rumah simbah. Nah ini sambil nginget-nginget nih, ada yang ketinggalan atau enggak ya. Jadi kan kita kesini tuh banyak bawa barang selain baju ya, kayak casan ya yang hal-hal kecil kayak gitu. Jadi biasanya udah kalau packing itu ditaruh di tas ya biar nggak ketinggalan. Oke, ini kita berangkat dari rumah simbah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi semoga sampai tujuan dengan selamat. Nah ini kita berangkat sekitar pagi ya, pukul jam 8 atau jam 9 kalau nggak salah. Jadi udah agak siang karena packingnya itu naruh-naruh barang di atas itu sekitar jam 6-an ya. Jadi banyak barang yang mau dibawa, jadi harus kita packing ya. Nah ini pamit lagi ke tetangga ya. Jadi tetangga tadi ada di depan rumah, jadi sekalian pamit sekalian jalan. Setelah berpamitan dengan tetangga tadi, ini kita lanjut perjalanan kembali ya. Nah ini kita sambil jalan. Oke, ini kita melewati samping desa ke arah Jambangan atau Surabaya ya. Jadi kita lewatnya situ nanti. Nah ini kita belok kiri. Oke, untuk video perjalanannya bakal dipercepat aja biar kalian tidak bosan untuk menontonnya.
Oke, di depan kita ini adalah pertigaan, namanya pertigaan Karangpelem. Jadi kalau ke sebelah kiri itu ke arah Batu Jamus, dan kalau ke sebelah kanan ini kita ke arah Grompol ya. Jadi ini yang kita lewati adalah jalan Batu Jamus Grompol. Jadi Grompol itu adalah arah ke Solo ya. Nah, ini jalannya seperti ini, melewati tengah-tengah sawah seperti ini. Nah, ini pertigaan Jambangan, kita lurus terus ke arah Grompol. Jadi Grompol itu adalah nama sebuah desa ya. Jadi karena desanya deketnya situ, jadi dinamain desa Grompol atau pertigaan Grompol. Oke, ini kita mampir dulu di Soto Gamapat ya. Jadi orang tua saya pengen gorengan ya, jadi kita tidak jauh dengan gorengan. Jadi ada nama gorengan itu Gatot, dibikin dari singkong. Nah, ini kebetulan lewat, jadi kita mampir beli terlebih dahulu. Nah, untuk suasana perjalanan dari rumah Simbah ke Jambangan ini cukup lengang ya, walaupun memang agak sedikit ramai. Nah, ini dia soto Gamapatnya ya, ini setiap pagi ini rame. Nah, ini dia bocil tuh duduk di depan sama mamanya. Jadi formasinya seperti itu. Setelah tadi kita dari Soto Gamapat, sekarang kita akan isi bensin di SPBU Surabaya ya. Jadi masih dekat rumah. Nah, ini kebetulan SPBU di dekat rumah atau di Surabaya ini antriannya cukup luar biasa ya. Jadi mungkin di sini agak sedikit susah untuk solarnya. Jadi ini kita kemarin malam kita mau ngisi, nah ternyata solarnya itu belum datang. Nah, karena kita kemarin nggak ngisi-ngisi, jadinya kita ngisi dulu sebelum berangkat. Kita mau full tankin ya, jadi biar aman di jalan. Nah, ini antriannya cukup lama, jadi nanti kita bakal percepat aja ya. Oke, ini kita setelah antri solar tadi sekitar 35 menitan ya, kita lanjut perjalanan kembali dari SPBU Surabaya. Oke, jadi ini kita minggir lagi, kita mau mampir ya di sebuah rumah makan yang berada di Surabaya. Ini kita bakal beli kayak garang asem kayak gitu ya, makan di tempat karena orang tua
suka sekali makan di sini, makanya kita sebelum balik nih ya, nanti kan kita bisa ngerasainnya lagi itu setahun lagi atau nanti tahun baru kita pulang ya. Jadi ini kita usahakan buat mampir dulu buat makan. Ini kan beli es. Nah ini setelah makan kita lanjut perjalanan lagi. Tadi kita makan kayak pepes-pepesan gitu ya, jadi kayak garang asam lah kalau di sini disebutnya ya. Nah itu tadi makan dulu sebelum kita berangkat tadi. Nah ini kita lanjut perjalanan lagi ke arah Grompol. Sekarang kita sudah sampai di pertigaan Grompol. Jadi ini kita sudah memasuki jalan provinsi ya. Kalau kita ke kanan itu kita ke Kabupaten Sragen ya. Jadi ke Sragen kota itu bisa ke kanan.
Nah, ini kita ke arah kiri, itu bisa ke Kabupaten Karanganyar atau bisa ke Kota Solo. Nah, nanti kita bakal masuk tol ke Karanganyar, jadi makanya kita lewat sini. Nah, di depan kita ini adalah tugu perbatasan antara Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Sragen. Nah, kalau Kabupaten Sragen ciri khasnya itu dia ada gading-gadingnya ya. Gitu. Nah, ini kita dari sini kita masih lurus terus ke arah Solo. Oke, ini sekarang kita sudah sampai di pertigaan ya. Jadi ini untuk masuk tolnya itu lewat sini di pintu tol Karanganyar. Nah, jadi dari lampu merah ini kita tinggal belok kanan untuk ke arah tolnya atau masuk tolnya. Nah, sekarang udah hijau. Nah, ini kita jalan ke arah tol Karanganyar. Nah, ini dia di depan kita adalah gerbang tol Karanganyar. Jadi ini kita tap pertama kali di gerbang tol Karanganyar. Nanti kita ambil arah kiri ya. Kalau ke kanan itu ke Ngawi Jawa Timur atau ke Sragen. Nah, kalau ke kiri ini kita ke arah Solo ya. Dan seterusnya. Jadi di sini kita nanti dari tap di gerbang tol Karanganyar itu tap lagi nanti di tol Bawen, habis itu di Kali Kangkung. Nah, habis dari Kali Kangkung itu terus nanti baru di Cikampek Utama. Oke, ini kita masih lurus terus ke arah Solo.
Jadi ini ada exit tol Purwodadi atau Gemolong ya. Jadi kalian buat yang mudik ke Purwodadi atau Gemolong bisa exit tol di sini. Nah ini dia. Ini kita masih lurus terus. Jadi ini kita belum one way ya. Biasanya kalau one way awal itu, kalau dulu itu di Salatiga. Nah nanti kita lihat ya. Di sini one way-nya ada di mana. Solo. Jadi di depan kita adalah exit tol Solo ya. Jadi ini kalau kalian orang Solo yang mau ke Solo, ini bisa exit tol di sini. Dia ada tandanya ya, ada jembatan interchange-nya kayak gitu kayak di video. Jadi ini kita masih lurus terus ya ke arah tol Kali Kangkung. Oke, ini sekarang kita sudah di KM berapa ini ya? Jadi ini ada exit Adi Sumarmo Solo. Buat kalian yang rumahnya deket bandara nih ya, bisa exit tol di sini. Nah ini kita masih lurus terus ya ke arah tol Kali Kangkung. Jadi dari sini kita masih memakan perjalanan masih lama lah ya kalau untuk ke arah Semarang. Nah ini kita belum one way ya, masih dua arah, jadi masih berlawanan. Untuk one way nya nanti kita bakal spill ada di mananya ya. Nah ini kita pulang waktu itu di hari Sabtu ya, hari Sabtu. Nah jadi kontainer-kontainer juga udah boleh jalan. Oke, di depan kita ada exit tol Kartasura atau ke Klaten, bisa exit tol sini ya. Jadi ini ada di kilometer 4493. Nah, di sini kita sudah mulai pelan-pelan karena ada truk-truk box ya. Jadi jalanan kita meski hati-hati. Nah di sebelah kiri ini adalah exit tol Kartasura, Klaten, Jogja, bisa lihat sini ya. Cuman sekarang kan ada yang terbaru ya, jadi lebih cepet ya tol ke arah Jogja. Nah dari sini kita masih lurus terus ke arah Semarang. Ini kita sudah sampai di KM 483. Nah ini di depan kita ini udah memasuki daerah Boyolali. Nah ini kalian buat mau lihat view-view, nah bisa lihat di sini nih ya. Dari Boyolali ke arah Salatiga itu bagus-bagus jalannya, terus pemandangannya. Nah tiba-tiba ini kita turun hujan ya di daerah dari Boyolali ke Salatiga. Nah ini kita diguyur hujan.
secara tiba-tiba, jadi mohon maaf kalau kurang jelas karena posisi kameranya terlalu ke kanan ya, jadi nggak kena wiper. Nah, ini hujannya sudah berhenti ya. Jadi ini hujannya ini wilayah-wilayah. Tadi hujannya itu mulai di daerah Boyolali. Itu tadi hujan. Nah, sekarang kita ke arah Salatiga, itu mulai ke depannya itu nggak hujan. Nah, ini kita sudah sampai di pintu keluar atau exit tol Salatiga ya. Jadi buat kalian yang mudik ke Salatiga, keluarnya di sini ya. Jadi dari sini kita masih lanjut terus lurus. Nah, bisa kalian lihat di video kalau udah sampai Salatiga itu view-nya bagus ya di tolnya itu. Nah, ini kita masih lanjut terus ya ke arah Semarang. Oke, jadi di kiri kita ini adalah rest area Salatiga ya. Jadi ini kita nggak mampir. Dulu kalau di sini itu sebelumnya udah one way ya. Jadi one way-nya itu mulai dari tol Salatiga. Sekarang mungkin karena lalu lintas dianggapnya lancar, jadi masih dua arah. Nah, ini di depan kita bisa melihat perbukitan ya kalau di tol Salatiga ke arah Bawen ini. Jadi view-nya itu the best sih, bagus-bagus.
Ini kita melewati rest area 445 ya. Jadi di sebelah kiri ini adalah sebuah rest area. Kita nggak mampir lagi, kita nanti mampirnya mungkin sehabis Semarang ya. Kita cari-cari rest area buat ya sekedar numpang kencing atau peregangan ya. Ini kita masih lanjut terus ke arah Semarang. Nah, ini kita udah nyampe di Bawen mungkin ya. Di depan kita ini ada exit tol Bawen, Ambarawa dan Magelang. Nah, buat kalian yang rumahnya di Bawen, Ambarawa, Magelang bisa exit tol di sini. Jadi ini kita udah nyampe tol Bawen. Nah, ini kita tinggal nanti tap tol lagi di tol Kali Kangkung. Ini kita masih lurus terus ya. Di depan kita ini ada exit tol Ungaran, Gunung Pati tadi ya. Jadi buat kalian yang rumahnya Ungaran atau Gunung Pati bisa exit tol di sini. Dari sini kita masih lurus terus ke arah Semarang. Nah, ini untuk ke arah Semarang ini agak tersendat ya. KM 428. KM berapa nih dekat rest area Semarang sini. Oke, setelah bermacet-macetan ini kita sudah sampai gerbang tol ya. Ini kita ngetap di sini. Nah, untuk one way itu seharusnya mulai dari sini ya. Ini kita sudah sampai gerbang tol Banyumani. Tapi coba kita lihat nanti ya one way-nya dari mana.
2,1. Iya. Kiri kanan dah. Enggak, udah nggak ada one way. Normal. Nggak tahu ntar kali kangkung. Yang ini mana enak? Kumpulin. Tuh, normal kan? Nggak ada ini, apa namanya? One way. Oke, di Semarang ini kita juga mulai tersendat ya. Jadi bisa kalian lihat di video. Jadi ini antrian kendaraan di jalur utama, ada dua lajur ini ya. Jadi agak sedikit macet. Oke, jadi ini kita mampir sebentar di rest area Semarang ya. Jadi ini kita mampir ke toilet dulu. Nah, toiletnya ada di pojok sini. Kita tadi parkir di tengah-tengah ya. Tadi ada, nah ini ada patung Semar. Ada banyak jajanan di sini yang bisa kalian beli. Nah, jadi seperti ini suasana di rest area Semarang. Ini kue. Dua paket di piro? Oke, setelah selesai ini kita lanjut lagi perjalanan ya menuju arah Jakarta. Nah, ini rest areanya cukup ramai ya, tadi ada buka tutupnya juga. Nah, ini sampai sini-sini nih.
Nah, ini kita terdapat percabangan ya. Jadi kita ke arah Batang Pemalang. Kalau ke kanan itu ke Kota Semarang. Ya, ke Krapyak tadi tulisannya itu. Nah, jadi ini kita ambil kiri. Dari sini kita tinggal lurus terus ya, ngikutin jalan ini aja. Jadi ke arah tol Cipali ini ya. Nah, dari sini kita udah tidak ada one way ya. Jadi one way itu udah ditutup sepertinya. Jadi sampai Semarang pun kita tidak diadakan one way. Nah, ini masih normal aja jalannya, mungkin untuk arus lalu lintasnya sendiri udah cukup lengang. Nah, ini kita sudah sampai di tol Kali Kangkung ya. Oke, di depan kita ini adalah jembatan Kali Kuto ya. Nah, ini jembatannya seperti ini, ada yang berhenti juga tadi ya. Tapi kita nggak boleh ya berhenti di tol itu karena sangat berbahaya kecuali darurat. Nah, ini agak tersendat ya, yang kenapa ini ya, jadi tiba-tiba aja ada sedikit kemacetan. Nah, ini pada ke kanan kayaknya ada truk mogok ya. Nah, ini dia truknya ya, mungkin lagi trouble. Oke, ini kita lanjut lagi ya. Jangan ditiru ya teman-teman ya, ini karena banyak yang lambat di kanan ya. Jadi akhirnya kita pakai bahu jalan buat menyalip. Oke, ini masih di daerah Batang ya, jadi Alas Roban lah ya kalau kita biasa lewat itu. Jadi ini jalanan lumayan lancar ya setelah Batang tadi, jadi udah nggak ada tersendat-tersendat lagi.
Di sebelah kiri kita ini adalah kayak gapura gitu ya, tulisannya Sugeng Pindad ya. Jadi ini mungkin kita udah meninggalkan Batang. Jadi Batang ini luas banget ya dari tadi tuh. Ini dari sini kita masih lurus terus ke arah Cipali ya. Oke, ini kita sudah sampai di rest area di kilometer 282B Tegal ya. Nah, jadi ini konsepnya itu kayak pendopo-pendopo lawas. Nah, di sini kita juga tadi ke toilet doang ya, terus kita langsung lanjut isi bensin. Nah, ini tadi udah selesai karena ada 2 nozzle. Ini rest area paling sepi. Tadi pada ramai semua. Nah, dari sini kita lanjut lagi perjalanan. Nanti kita juga sebenarnya mau berhenti di pabrik gula ya, nanti rest area pabrik gula. Cuman nanti kita lihat aja gimana. Katanya sih kalau dilihat di map tadi itu ada kemacetan ya. Nanti kita lihat aja bisa mampir atau tidak.
Nah, ini di kilometer berapa nih ya, kurang tahu juga. Ini ada kepadatan kendaraan ya, jadi ini udah mulai agak macet, bisa kalian lihat di video ya. Jadi ini dari tadi merayap aja, kita akhirnya memutuskan untuk exit tol Brebes ya. Jadi kalau lihat di informasi di Google itu karena ada kepadatan di rest area heritage yang ada di Brebes ya. Jadi yang di pabrik gula itu. Jadi setiap rest area itu jadi ada dibuka one way gitu ya. Jadi makanya itu terjadi antrian. Nah, ini kita memutuskan untuk exit tol Brebes, sekalian nanti kita mau beli oleh-oleh juga ya. Kita bakal cari tempat-tempat yang mungkin bisa buat beli oleh-oleh telur asin lah ya kalau di Brebes itu. Nah, ini kita udah hampir sampai di gerbang tol Brebes. Jadi ini kita exit dulu ya, nanti kita bakal masuk lagi nanti di tol mana. Nah, ini kita ambil ke kiri ke arah Brebes ya. Jadi kalau ke kanan itu ke arah Tegal. Jadi balik lagi kalau ke arah Tegal. Jadi ini kita ke arah ke kiri ke arah Brebes. Nah, di sini nanti kita bakal cari-cari oleh-oleh ya di Brebes.
Oke, jadi di sebelah kiri kita ini adalah alun-alun Brebes ya. Buat kalian orang Brebes nih. Nah, ini kita izin lewat ya. Nah, jadi ini kita masih mencari-cari ya tempat buat beli oleh-oleh di Brebes. Sekarang kita berada di Telur Asin Yes ya. Jadi ini masih di daerah Brebes. Nah, jadi seperti ini dia pusat oleh-oleh. Kita di sini bakal beli oleh-oleh buat rekan kerja ya dan tetangga-tetangga di rumah. Nah, di sini kita coba lihat-lihat dulu ya. Nah, di depan kita ini yang numpuk ini adalah bandeng juana. Nanti kita bakal beli. Ini enak sih bandeng juana ini. Buat kalian yang mungkin belum pernah coba, itu recommended. Itu enak sih. Digoreng aja udah gurih dia. Nah, ini telur asinnya ada di sini. Jadi di sini itu telur asinnya ada yang pecah sama yang enggak. Jadi kalau yang pecah itu kalau di kulkasin itu bertahan seminggu, sedangkan yang bagusnya itu dia bisa bertahan sampai 1 bulan. Nah, di sini juga ada sambal-sambal ya, bisa kalian pilih. Ini sambalnya juga enak, nanti kita coba beli juga. Nah, jadi seperti itu kalau dari keterangannya ya. Jadi kalau yang pecah itu kalau dikulkasin paling seminggu, tapi kalau enggak paling 3 hari kata mbaknya. Tapi kalau yang utuh atau yang bagus itu bisa 1 bulan kalau dikulkasin. Tapi kalau yang nggak dikulkasin mungkin bisa 2 minggu atau 3 minggu ya. Nah, di sini juga ada beberapa oleh-oleh ya yang bisa kalian beli ini. Di sini banyak banget. Nah, ini udah ada harga-harganya. Nah, ini di depan kita ini sirup. Kalau dibaca sih sirup kasini ya. Nah, ini sampai sini-sini. Tapi yang paling rame yang dibeli di sini itu telur asinnya ya. Telur asin, terus bandeng tadi. Terus tadi ada kayak apa ya kemarin tuh? Kayak asinan gitu tuh, ada yang emberan. Nah, ini di depan kita ini apa ini bawang goreng. Nah, selain telur asin juga ada bawang goreng ya. Nah, ini untuk harga-harganya untuk 4 butir tuh ada yang 30.000, ada yang berapa itu. Dan ini kotak-kotaknya disesuaikan dengan harganya. Nah, ini untuk daftar harga kalau telur yang pecah tadi. Nah, ini kasirnya kita udah beli, nanti dia bayar di kasir. Nah, ini yang kita beli itu ada bandeng juana, tadi beli 2, terus telur asin bakar. Buat kalian yang kesini nih, ini recommended banget, cobain telur bakarnya, ini enak banget. Ini telur asinnya emang beneran enak loh ya. Telur asin Yes ini. Jadi buat kalian yang lagi di Brebes, cobain telur bakarnya di telur asin Yes ini, enak banget. Saya aja waktu itu cuman beli 2 ya, dua mika ya. Jadi 2 mika ini yang kalau yang di mikain ini kan yang pecah-pecah gitu, maksudnya ya retak lah dia ya, nggak bukan cacat, bukan, tapi pecah. Jadi kalau yang pecah sama yang bagus itu dipisah kalau di sini.
Oke, ini tadi kita belanja habis 200 atau 300 ribuan. Kita bakal lanjut perjalanan lagi ke arah Jakarta ya. Jadi ini nanti kita tinggal masuk tol lagi, nggak tahu di mana. Nanti ikuti terus ya. Jadi kita bakal masuk tol lagi di mananya. Nah, ini sekalian tadi numpang ke toilet. Nah, ini bawa barang bawaannya sampai jatuh tuh yang di sebelah kiri tadi. Kita harus benerin sebenarnya, cuman udah nggak apa-apa lah ya, masih aman karena ada terpalnya. Oke, dari Telur Asin Yes kita lanjut perjalanan lagi menuju arah Jakarta. Ini di depan Telur Asin Yes ini macet banget ya, karena orang pengen mampir terus area parkirnya terbatas. Nah, ini yang sangat disayangkan sih ya. Jadi Telur Asin Yes ini mungkin ya kalau di Google Maps nih ratingnya paling bagus ya, bisa kalian cek di Google Maps. Nah, ini kita lanjut perjalanan lagi. Ini macet loh ya, dari arah ke Jakarta sampai arah ke Jawanya juga sama nih, macet juga. Nah, di depan ini karena mungkin ya karena lampu merah juga ya, jadi agak sedikit tersendat. Oke, ini kita lanjut lagi ya. Nanti kita bakal masuk tol lagi di mana. Itu Yes tadi. Oke, di depan kita ini udah ada pintu tol ya. Jadi tadi kita pakai Google Maps ke sininya. Nah, ini kita masuk tol sini. Belum beli Telur Asin. Habis beli Telur Asin.
Nah, ini untuk ke arah Jawa Tengah itu ditutup ya. Apakah mungkin ini sudah jalur one way? Dan benar ya, jadi dari Brebes tadi mungkin macet itu karena ada one way. Nah, ini kita udah lewat di jalur one way di sebelah kanan. Tadi kita masuk di gerbang tol Pejagan ya. Jadi ini di daerah Pejagan. Nah, ini hari sudah mulai gelap tadi, jadi kita mampir dulu di Brebes ya, jadi buat beli oleh-oleh. Oke, ini kita berhenti dulu di depan Indomaret buat beli kopi ya, nanti biar nggak ngantuk karena udah malam. Ini ada di rest area 228A. Nah, di sini cukup ramai sekali. Nah, ini kita mau beli kopi terlebih dahulu. Murah. Ini mah buat rajaan sana.
Jadi ini selesai istirahat, kita lanjut lagi perjalanan menuju Jakarta atau Cikande. Nah ini kita udah mau masuk tol lagi. Nah tadi setelah kita melewati tol Cipali, kita sekarang sudah dekat dengan gerbang tol Cikampek Utama ya. Jadi ini kita sudah sampai di gerbang tol Cikampek Utama. Nah ini mungkin akhir dari one way. Nah jadi nanti kita akan menjadi satu lajur lagi. Nah ini kita udah di gerbang tol Cikampek Utama. Nah nanti kita tap dulu di sini. Jadi tarif tol dari Pejagan sampai Cikampek Utama ini sekitar 204.000 ya. Tadi kan kita tap terakhir itu di tol Kali Kangkung, nah keluar di Brebes. Nah mungkin ya sekitar 400 ribuan. Jadi kalau kita biasanya isi 2 juta ya buat tolnya sendiri. Oke, ini sampai sekarang masih one way ya, jadi belum masuk ke jalur sendiri. Biasanya kan kita masuk lagi ke jalur yang semestinya. Nah ini masih belum tahu nih di depan bagaimana. Nah ini masih, oh ternyata udah tidak one way ya, ternyata udah masuk ke jalur semestinya. Nah sekarang kita berada di tol Cikampek Jakarta ya. Jadi ini kita ke arah Jakarta. Nah di depan kita ini adalah antrian yang bakal masuk ke Jalan Layang MBZ ya. Nah ini kita sudah memasuki tol dalam kota ya, jadi kita akan memasuki tol dalam kota.
Nah, ini kita bakal tap kartu di sini di gerbang tol. Akhirnya kita sudah berada di tol dalam kota Jakarta. Nah, ini sebenarnya agak sedikit kepikiran juga ya, ternyata kita sudah berada di Jakarta kembali. Nah, ini untuk lalu lintas sendiri cukup ramai ya. Nah, ini kan jadi malam minggu, besok tuh masih hari Minggu. Nah, ini jadi kondisinya cukup lumayan ramai jalan tolnya. Oke, ini kita ambil jalur kiri ke arah Jakarta Tangerang. Nah, kalau lurus itu ke arah bandara ya. Nah, ini kita ke arah kiri ke arah tol Jakarta Tangerang. Berhenti sejenak di rest area Karangtengah buat ke toilet. Oke, setelah tadi dari rest area tol Karangtengah, ini kita sekarang sudah berada di gerbang tol Cikande. Nah, akhirnya kita finish ya sampai di gerbang tol Cikande. Jadi karena banyak mampirnya, perjalanannya hampir 14 jam ya, 14 jam atau 15 jam. Oke, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Bila kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah nonton.